Senang sekali dapat bertemu kembali bersama saya, Pastor Charles Sebastian. Tentunya dalam channel YouTube kita, Bro Semesta. Apa kabar, saudara-saudari? Harapan kami, saudara-saudari tetap berada dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan. Dan berharap yang terbaik selalu bagi kita. Hari ini kita telah memasuki hari Minggu biasa yang ke-8 dalam tahun C. Dan pokok renungan kita pada hari ini adalah menjaga lisan, mulutmu harimaumu. Dalam pengalaman kehidupan kita pernah menjalani ujian atau testing, misalnya di sekolah, atau bila kita mengadakan lamaran untuk suatu pekerjaan. Dan pada umumnya, dalam ujian atau testing itu, diadakan ujian tertulis untuk mengetahui sampai di mana kemampuan kita secara intelektual, misalnya dalam ilmu, dalam berbagai bidang tertentu seperti matematika, bahasa, dan lain-lain. Namun ada saatnya bila testing atau ujian itu menjadi semakin serius, dibutuhkan ujian lisan atau wawancara. Dibutuhkan kesempatan untuk bertemu langsung, tatap muka. Dan pada saat itu diadakan ujian lisan. Dan memang pada ujian lisan, pada saat temu muka langsung seperti ini, akan nampak mimik, raut wajah, dan akan kelihatan sungguh-sungguh apakah seseorang mempunyai pengetahuan atau kemampuan yang original, terlihat dan terdengar dari dirinya sendiri. Dalam bacaan pertama dikatakan, ujian manusia terletak dalam bicaranya. Bicara orang menyatakan isi hatinya. Keburukan orang tinggal dalam bicaranya. Karena itu ditegaskan dalam bacaan pertama, janganlah menilai seseorang atau memuji seseorang sebelum dia berbicara. Saudara-saudari yang terkasih, dalam salah satu peribahasa Indonesia dikatakan, mulutmu harimaumu, yang kira-kira berarti konsekuensi dari yang kita ucapkan atau dari bicara kita bisa berakibat bagi kita kemudian hari. Dan dalam peribahasa lain dikatakan, berjalan peliharakan kaki, bicara peliharakan lidah. Yang kira-kira berarti juga hati-hati dalam lisan kita, karena akan mempunyai akibat konsekuensi bagi diri kita di kemudian hari. Dalam Injil juga dikatakan, yang diucapkan mulut meluap dari isi hati. Orang yang baik akan mengeluarkan barang yang baik, yang keluar dari perbendaharaan hatinya yang baik. Sementara orang yang jahat akan mengeluarkan barang yang jahat, yang keluar dari perbendaharaan hatinya yang jahat. Karena itu, kita perlu menjaga lisan kita. Pembicaraan kita begitu penting karena bisa mempunyai pengaruh yang besar. Maka dari itu,
kita membutuhkan mengisi hati kita, mengisi perbendaharaan diri kita dengan banyak kebaikan, supaya kalau isi hati kita meluap, yang dikeluarkan adalah hal-hal yang baik. Dengan kata lain, kita butuh belajar. Kita butuh untuk memperbanyak kamus, memperbanyak perbendaharaan, modal kebaikan-kebaikan dalam pikiran, dalam hati, dan dalam sikap-sikap kita. Dan kita perlu belajar, terbuka untuk memperoleh masukan-masukan yang positif yang nanti akan keluar sebagai luapan dari perbendaharaan kita yang ada. Saudara-saudari, kita sangat terkesan kalau kadang-kadang kita melihat bagaimana orang tua mengajar anak-anak mereka yang kecil. Misalnya, kalau ada seseorang memberikan sesuatu kepada anaknya, orang tua mengatakan, bilang, terima kasih tante, terima kasih tulang. Dan anak ini akan belajar untuk berterima kasih bila memperoleh sesuatu dari seseorang. Atau kalau anak kecil itu menerima sesuatu, kita akan mengatakan, jangan, terimalah dengan tangan manis. Dan kita ajari dia untuk beretiket yang baik. Dan itu nanti melatih dia sehingga menjadi kebiasaannya untuk bersikap beretiket dengan baik. Kita juga sangat terkesan bila ada orang tua yang mulai dari kecil, pada saat anaknya sudah belajar berbicara, mengajarinya untuk misalnya kebiasaan-kebiasaan keagamaan, membuat tanda salib dengan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, atau membiasakan mengajarinya untuk berdoa sebelum tidur, sesudah bangun, atau sebelum makan, atau sesudah makan. Sebaliknya, bila kebiasaan-kebiasaan yang baik seperti ini tidak pernah ada, bagaimana keluar dari diri seseorang untuk misalnya memimpin doa secara spontan. Suatu ketika kami bersama-sama dengan para remaja kita. Pada suatu kesempatan saya menyuruh seorang dari anggota remaja ini untuk memimpin doa pembukaan pertemuan. Dan dia diam saja. Ayolah, pimpinlah doa kita untuk mengatakan kepada Tuhan, hadirlah bersama kami dalam pertemuan ini. Tetapi dia hanya diam. Akhirnya saya tanya, tidak bisa berdoa? Tidak bisa, pastor, katanya. Apakah tidak pernah berdoa di rumah? Tidak pernah, pastor. Tidak pernahkah kalian bersama dengan bapak, ibu, berdoa bersama di rumah? Tidak pernah. Bagaimana kalau makan? Apakah kalian tidak berdoa? Kami tidak pernah makan bersama. Masing-masing mengambil makanannya dan makan sendiri-sendiri. Dan tidak pernah berdoa. Sebelum tidur atau bangun tidur juga tidak pernah berdoa. Miris, saudara-saudari, padahal satu keluarga Katolik tidak pernah ada kebiasaan yang baik berdoa bersama dengan anggota keluarga. Dan akibatnya inilah, tidak pernah bisa keluar apa yang baik karena tidak ada perbendaharaan untuk itu. Lisan kita perlu kita jaga, kita waspadai. Dan kita perlu berguru, mengisi perbendaharaan hati kita, diri kita
dengan kebaikan-kebaikan. Kehidupan adalah merupakan suatu sekolah untuk belajar tentang yang baik, untuk mengisi diri dengan berbagai macam kebaikan. Saudara-saudari terkasih, guru kita yang paling utama adalah Yesus Kristus. Dialah sesungguhnya Sang Maha Guru. Kita di Indonesia mempergunakan kata Maha Guru untuk dosen di perguruan tinggi. Saya kurang setuju sebenarnya untuk pemakaian nama itu. Karena kata Maha di luar kebiasaan yang ada pada tingkat level manusiawi, Allah lah, Tuhan lah yang pantas memakai. Maha baik, Maha rahim, Maha esa. Maka kalau Yesus Kristus adalah guru dari segala guru, guru di atas segala guru yang lain, dialah Maha Guru yang sesungguhnya. M-A, Ma. H-A, Maha. Maha Guru. Guru yang utama, guru yang paling unggul. Dalam Injil, Tuhan menambahkan secara konkret beberapa poin yang perlu kita perhatikan. Dia mengatakan, untuk seorang murid, cukuplah bahwa dia bisa menyamai gurunya. Dengan itu, dia sudah belajar segala kebaikan, kebijaksanaan yang diturunkan oleh gurunya. Tuhan mengatakan, janganlah yang buta menuntun yang buta. Karena dengan demikian, mereka akan terperosok ke dalam jurang. Karena sama-sama tidak melihat. Dan kemudian Tuhan mengatakan, jangan pula pandai-pandaian. Orang mengatakan, biar kuambil selumbar dari matamu kepada orang lain. Sementara balok ada di depan matanya menghalangi untuk melihat satu titik kecil di mata orang lain. Dan Tuhan menegaskan juga, buah yang baik datang dari pohon yang baik. Pohon yang baik akan menghasilkan buah yang baik pula. Dalam permenungan ini, kita hendaknya membuka hati, membuka diri dan pikiran kita untuk mengisi kamus perbendaharaan hidup dan hati serta pikiran kita dengan segala yang baik, agar pada saatnya yang baik itu yang meluap dari hati kita, dari Sang Guru kita. Artinya kita akan bisa menjadi saksi Kristus, saksi yang menunjukkan kebaikan dari Sang Guru kita. Tuhan, ajarilah kami dengan sabda-Mu. Tuhan, berilah kami kebijaksanaan-Mu, agar kami dapat menjadi murid-murid-Mu yang sejati. Amin. Saudara-saudari terkasih, hingga di sini permenungan kita pada saat ini. Semoga Tuhan selalu menyertai dan mengajari kita semua. Salam sejahtera bagi kita semua. Sampai ketemu pada video berikutnya.